Saya itu sudah bergelut hampir 18 tahun di dunia malam. Walaupun diprotes oleh kiai-kiai yang suci rahimakumullah itu. Jadi saya pernah diprotes habis-habisan gara-gara saya ngimami anak 15 mabuk tak imami sholat subuh di Malioboro. Oh, saya dihujat sama kiai yang sucinya luar biasa itu. Orang mabuk kok diajak sholat? Kan kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Goblok. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemu, apa ya mana tak? Tapi urusannya pengiranku. Akhirnya anak saya tanya, bah, apa benar orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Iya benar. Terus bagaimana dengan kami, bah? Ya mohon maaf, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kamu sholatnya nunggu nggak mabuk, pertanyaan saya, sholatnya kapan? Wong bendino mabuk. Bahkan mereka bikin paguyuban namanya pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sing diombe apa? Sifas, ciu plastik. Jadi saya biasa mabuk di pinggir jalan, tak akan datangin ayo sholat, Allahu Akbar. Mereka di belakang, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya jawabnya amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi itu resiko bagi saya. Kayak mbak-mbak lokalisasi, boleh nggak bah kalau saya mau ngelonte itu doa dulu? Ya boleh saja. Ya doa itu kan untuk siapa saja, dan Allah itu mendengarkan doa siapapun. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Maling itu loh pakai doa. Jadi lonte kan ya doa. Arep mangkat kejat dan sing ayu, angane diangkat, ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak tur lomo-lomo. Iya. Tahu-tahu tukang syutingnya datang. Iya. Makanya kenapa mereka selalu saya kasih mukena. Saya itu 3 bulan sekali bagi mukena. Yang belum dapat pasti saya belikan. Saya kadang-kadang kalau beli mukena itu 100, 200 berikut dengan sajadahnya. Mbak-mbak PSK tanya sama saya, ikhlas napa mboten kiai? Ikhlas. Syaratnya napa? Tinggu sholat, aja tinggu lemek. Aku yo ngono. Oh digelap. Berkah saking Gus Miftah, matane. Jadi orang yang dianggap buruk sekalipun itu juga butuh selamat. Makanya kemudian saya menawarkan metodologi dakwah jemput bola. Kenapa demikian? Mereka itu sebenarnya pengen ngaji, mbak-mbak PSK itu gabung dengan jamaah umum itu pengen. Tapi biasanya orang-orang yang suci ini cangkemnya nggak kuat, lonte kok ngaji. Saya kasih contoh, ini fakta, bukan fiktif, tapi fakta. Saya duduk di teras kafe Jalan Seturan, Kota Yogyakarta, mau pengajian sama mbak-mbak dunia malam, LC. Kalau di Purwokerto ya namanya Purel lah. Apa nih gini? PL, pemandu lagu, atau Purel. Apa nih gini? Potis. Kalau di Pantura namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka kerjanya di mana sih? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katorok dibuka, oke. Orang yang datang ke kafe itu orang susah apa orang senang? Orang susah, cari seneng. Karena susah cari senengnya di kafe. Kalau mereka sudah seneng nggak mungkin datang ke kafe. Orang susah cari seneng ketemu kutis, delala kutis ya susah pada baik. Akhirnya susah ketemu susah, susah kuadrat.
Makanya kemudian muncul istilah gadun. Hidupku tanpa gadun seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Ora paham durung balik ya. Durung sunat. Ora ngerti ya. Kalau inyong yang ngerti kan kayak ini ke Lombok ya. Lombok. Begitu saya duduk-duduk sama mbak-mbak itu di teras kafe itu. Namanya teras kafe, bukan kok di terasnya kafe, teras kafe di Jalan Keturan. Itu ada rombongan pengajian lewat. Nah, apa bahasa yang keluar dari mulut mbak-mbak dunia malam? Beruntung banget yang mereka Gus. Malam ini kami bermaksiat, mereka ibadah. Saya ngiri sama mereka. Gaweane mabuk, lihat orang ahli ibadah, mereka mengatakan apa? Ngiri. Sementara satu saat saya mendampingi beberapa ustadz lewat Jalan Magelang, lewat depan kafe besar di Jalan Magelang, lihat mbak-mbak berpakaian seksi, SMS lah, silite metu seditik. Ini orang-orang ini mengatakan apa sama saya? Dasar ahli maksiat, malam-malam ngumbar aurat. Coba, orang yang ahli maksiat itu ketika melihat ahli ibadah memuji, sementara orang yang ahli ibadah melihat ahli maksiat memaki. Maka saya menawarkan, yo kamu nggak usah datang, saya yang datang. Maka orang bertato, ya saya ajak ngaji. Santri saya banyak yang tindihan ininya bertato macam-macam. Ada yang tato mbak-mbaknya di sini tato cecak. Ya kalau masih seksi dan cecak, begitu hamil boyo, kan gede banget. Yang lucu di Jawa Timur kemarin saya pengajian di bekas Doli. Doli itu ya gang sadarnya sini lah. Doli. Premannya ngumpul di depan panggung itu ada orang badannya gede, perutnya saya buka biak ditato beduk. Ya Allah, itu tato apa mas? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Masya Allah, itu tato beduk. Iya, tutu endi ini sore tak tahu. Tak ketemu ya. Jadi orang ahli maksiat melihat orang ngaji itu senang. Tapi orang yang suka ngaji ketika melihat ahli maksiat adanya cuman melaknat. Maka disitulah kemudian saya teringat dengan wejangan Kanjeng Sunan Derajat, weneono ageman marang wong buta, weneono tongkat marang wong buta. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Tapi ya mohon maaf, jangan mentang-mentang saya bawa tongkat dikira buta. Wenono ageman marang wong buta, wenono tongkat marang wong buta. Itu ajaran berbagi. Maka kemudian saya terjemahkan apa? Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Maka saya sampaikan, kibaskanlah sapumu di tempat yang kotor, nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap. Kalau saya ngaji di masjid, wah itu nggak menyalakan lampu, tapi menghidupkan lampu yang sudah hidup menjadi lebih terang. Kalau saya ngaji di pondok pesantren, tidak nyapu di tempat yang kotor, hanya sekedar lebih membersihkan tempat yang sudah bersih. Maka saya katakan kepada mereka, nah ingatlah, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi kamu harus yakin ampunan dari Allah lebih luas daripada lautan. Surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan tobat yang sungguh-sungguh, dan banyaknya pahala bisa hilang karena ujub, riak dan kesombongan. Maka seburuk apapun masa lalumu, yakinlah masa depanmu masih suci dan bisa diselamatkan. Amin. Makanya saya enjoy ketemu mereka, sama sekali nggak benci. Maka kemudian Allah bagi orang yang banyak dosa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
bihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah kepada para pendosa? Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas. Coba, ini kata kuncinya ya. Anda benar-benar ini tolong diperhatikan. Ini kata kunci. Orang yang banyak dosa oleh Allah dalam Al-Quran tidak disebut wahai engkau para pendosa, enggak. Orang yang banyak dosa Allah tidak memanggil wahai engkau ahli maksiat, enggak. Tetapi Allah mengatakan wahai hambaku yang melampaui batas. Dia tidak memanggil ahli maksiat tapi memanggil hambaku untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan mereka yang melampaui batas. Hambaku, padha karo kowe nyeluk anakmu, hai anak.